Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la fahma lana illa ma fahamtana innaka antal jawadul karim. Rabbana aftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihina thumma amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan kajian kitab Al-Hikam li Sayyidina Al-Imam Ahmad Ibn Athaillah As-Sakandari. Pada pertemuan pekan yang lalu kita telah membahas hikam yang ke-130, laula jamilu sitrihi lam yakun amalun ahlan lil qabul. Kalau bukan karena indahnya satar Allah, kalau bukan karena keindahan Allah menutupi kita, maka niscaya tidak ada dari amal kita yang layak untuk diterima. Karena amal kita ini walaupun sudah banyak, ibadahnya sudah banyak, amalnya sudah banyak, itu kalau tidak karena pertolongan Allah, kalau bukan karena satar Allah, kalau bukan karena indahnya Allah menutup kekurangan-kekurangan, menambal ya kealpaan, kekurangan kita, maka niscaya tidak ada dari amal kita tersebut yang layak untuk diterima. Jadi ketika amal itu diterima sebenarnya karena Allah Maha Karam, karena Allah Maha Dermawan, karena Allah Maha Mulia, mengatrol, menambal kekurangan-kekurangan kita itu dengan rahmatnya. Maka dari itu kita di dalam beribadah jangan bergantung pada amal, tapi bergantunglah pada rahmat Allah. Jadi rahmat Allah itu yang harus selalu kita gantungi, jangan bergantung pada amal. Kita lanjutkan hikam yang ke-131 sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Anta ila hilmihi idza ata'tah, ahwaju minka ila hilmihi idza asaitah. Anta utawi sira ila hilmihi maring kasih sayang kelembutane Allah. Idza ata'tahu nalikani taat sapa sira ing Allah. Ahwaju iku ahwaju luwih butuh mingka maring sira, mingka saking sira ila hilmihi maring kelembutan kasih sayangi Allah. Idza asaitahu nalikane maksiat sapa sira ing Allah. Anta ila hilmihi idza ata'tah, ahwaju minka ila hilmihi idza asaitah. Engkau pada saat taat itu membutuhkan terhadap kasih sayang Allah dibandingkan pada saat engkau melakukan maksiat. Mungkin statement ini jika kita pertama kali mendengar, ini adalah sesuatu yang sedikit aneh. Ya, karena
semestinya konsep yang selama ini kita fahami, kita pada saat maksiat itu lebih membutuhkan kepada rahmat Allah dibanding ketika taat. Konsep umum yang kita ketahui selama ini begitu. Bahwa kalau kita maksiat itu lebih butuh dengan rahmat Allah dibandingkan pada saat kita taat. Tapi di sini Ibnu Athaillah Sakandari beliau justru membaliknya. Kita pada saat taat itu lebih butuh dengan rahmat Allah dibandingkan pada saat kita maksiat. Artinya taat dengan maksiat itu kita sama-sama membutuhkan kasih sayang Allah. Ketika maksiat kita membutuhkan rahmat Allah untuk menarik kita kembali kepada jalan yang benar. Karena orang akan dapat tergerak hatinya untuk meninggalkan, untuk bertaubat, untuk berbenah dari dosa-dosa, kesalahan-kesalahan yang dilakukan itu hanya dapat dilakukan jika dia mendapatkan rahmat Allah. Jadi orang ketika maksiat itu butuh dengan rahmat Allah. Butuh karena untuk keluar dari kegelapan maksiat itu menuju taat, itu butuh rahmat Allah. Tapi kita pada saat taat itu juga tidak kalah butuhnya. Bahkan konsep Ibnu Athaillah beliau menyebutkan masih lebih butuh kita terhadap rahmat Allah pada saat taat daripada ketika maksiat. Ya dua-duanya memang kita membutuhkan rahmat Allah. Ketika maksiat kita butuh rahmat Allah untuk keluar dari maksiat itu, butuh rahmat Allah. Ketika taat kita juga butuh rahmat Allah untuk melakukan ketaatan itu. Bahkan kenapa di sini Ibnu Atha mengatakan bahwa ketika kita taat jauh lebih membutuhkan terhadap rahmat Allah? Karena pada saat kita taat, pertama untuk melakukan ketaatan itu dibutuhkan rahmat Allah. Ya. Kemudian setelah kita melakukan ketaatan atau bahkan saat kita melakukan ketaatan juga dibutuhkan rahmat Allah untuk menyadari bahwa ketaatan yang kita lakukan itu adalah merupakan pertolongan, anugerah, pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Paham nggih? Ini yang dimaksud anta ila hilmihi idza ata'ta ahwaju minka ila hilmihi idza asaita. Engkau terhadap rahmat Allah ketika melakukan taat itu jauh lebih dibutuhkan dibanding terhadap kasih sayang rahmat Allah pada saat engkau melakukan maksiat. Dua-duanya perlu rahmat Allah memang. Cuma ya, tegangan yang dibutuhkan pada saat kita taat, tegangan rahmat Allah itu lebih besar dibandingkan ketika kita masih maksiat. Wa dzalika annal muti'a qad yu'radu lahu 'inda ta'atihi ahwal. Yang demikian itu, yakni ketika orang melakukan taat, kenapa dikatakan lebih butuh dengan kasih sayang Allah, dengan rahmat Allah? Karena seorang yang melakukan ketaatan terkadang dihadapkan di dalam melakukan ketaatannya itu terhadap beberapa keadaan. Keadaan hati, keadaan jiwa. Karu'yati nafsihi, seperti dia melihat dirinya. Melihat dirinya yakni melihat dirinya melihat dirinya yang berprestasi, melihat dirinya yang telah memiliki kemampuan, ya, wal i'jabilan ujub, sehingga dia merasa bangga diri. Orang merasa bangga itu kan karena prestasi yang dia lakukan, entah itu amal, entah itu ilmu, entah itu kesolehan, entah itu ya status sosial, sehingga muncul karena menyaksikan dirinya, menyaksikan itu sebagai bentuk prestasi yang telah dia capai, disitulah muncul ujub, disitulah muncul wal kibri, muncul sombong, wazdira'il ghairi, dan merendahkan orang lain. Coba betapa banyak orang melakukan taat, ahli puasa, ahli sholat malam, tapi di sisi lain dia merendahkan orang yang tidak sholat malam. Kita melakukan sholat malam bagus, baik.
Tapi jangan sampai ketika kita melakukan ibadah itu sampai merendahkan orang yang belum melakukan ibadah seperti kita. Ngaten. Ya. Karena ketika kita melakukan suatu taat, kok kita masih merendahkan orang lain yang belum melakukan taat seperti kita, berarti itu masih ada virus yang bersemayam di dalam hati, di dalam ibadah kita. Maka di situ kita butuh rahmat Allah itu untuk menyelamatkan kita dari merasa melakukan, merasa mampu, merasa berprestasi, merasa hasil jeripayah. Lah itu kita membutuhkan rahmat Allah, yang tegangan rahmat Allah untuk kita dapatkan pada saat taat jauh lebih butuh dibandingkan pada saat kita maksiat. Wa ila ghairi dzalika min kabairil qulub, dan masih banyak lagi ya, selain ujub, sombong, merendahkan orang lain, masih banyak lagi penyakit-penyakit hati yang muncul disebabkan oleh ketaatan. Maka untuk selamat dari itu kita butuh terhadap rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Fa yukhafu alaihi an tataqallaba ta'atuhu ma'siyatan, sehingga dikhawatirkan dari ketaatannya itu justru terselubung maksiat. Ibadahnya taat. Ya, sholat malamnya taat, puasa sunnahnya taat, tapi di balik taat itu mungkin terselubung maksiat. Apa maksiatnya? Merendahkan orang lain yang belum qiyamul lail, merendahkan orang lain yang tidak melakukan puasa sunnah, ya kan? Jadi itu maksiat yang terselip di balik taat. Sholat malamnya taat, sedekahnya taat, sholat ya duhanya taat, baca Qur'annya taat, ya, kemudian ya puasa sunnahnya taat. Tapi kita sholat malam, tapi kita merendahkan orang yang tidak sholat malam. Wah, lihat, dia itu nggak pernah sholat malam itu. Ya, setelah Isya langsung tidur, bangun itu subuh paling kesiangan. Dia bilang gitu karena dia merasa dirinya sudah melakukan qiyamul lail, sudah merasa dirinya tahajud, sehingga merendahkan orang yang belum tahajud. Coba, tahajudnya taat, tapi merendahkan orang lainnya yang tidak tahajud, maksiat. Nah, ini berarti maksiat yang terselubung di dalam ketaatan. Ya, ini yang dimaksud. Fayukhafu alaihi an tataqallaba ta'atuhu maksiatan. Sehingga ketika melakukan taat, orang itu tidak mendapatkan rahmat Allah, maka dari taatnya itu akan melahirkan maksiat. Karena dia merasa dirinya hebat, merasa dirinya mampu, merasa dirinya ya besar dan seterusnya, sehingga merendahkan orang lain yang tidak seperti dia. Itu adalah penyakit yang harus kita basmi, dan itu dilahirkan dari taat. Maka kita perlu rahmat Allah supaya selamat dari itu. Ya. Wal asi rubama tahmiluhu ma'siyatuhu 'alal hadari wal khaufi min rabbih wa tujibu lahul istiqanata wal khudu'a wa shiddatal iftiqari ilaihi. Sedangkan orang yang maksiat, ya, sedangkan orang yang maksiat terkadang dengan maksiatnya itu menjadikan dia takut dengan Allah. Habis melakukan maksiat, ya Allah, dosa-dosa kami ya Allah begitu besarnya ya Allah. Ya. Setelah itu dia merasa rendah di hadapan Allah. Entahlah ya Allah apa yang harus hamba lakukan ketika hamba nanti dihadapkan padamu ya Allah. Dosa-dosa ini telah hamba lakukan ya Allah tanpa rasa malu kepadamu ya Allah. Coba, maksiat tapi terkandung taat di dalamnya, yaitu merasa rendah di hadapan Allah, merasa tidak memiliki apapun kehormatan di hadapan Allah, ya. Falidzalika kana al-'abdu ila hilmillah idza ata'ahu ahwaj minhu ila hilmihi idza asahu. Sehingga dengan demikian maka seorang hamba pada saat melakukan taat sebenarnya dia lebih butuh terhadap pertolongan Allah, lebih butuh terhadap kasih sayang Allah, lebih butuh terhadap kelembutan Allah dibandingkan pada saat dia dalam keadaan maksiat. Karena kalau dalam keadaan maksiat itu adalah keadaan yang
yang sangat mendorong orang untuk merasa rendah di hadapan Allah. Tapi orang yang melakukan taat itu sangat mendorong untuk merendahkan orang lain bahkan. Nah, maka di sini kita diperlukan, ya, andaikan dalam maksiat membutuhkan satu rahmat, maka di dalam taat kita membutuhkan dua rahmat. Ya. Wa hadza ziyadatu tahdhirin min ru'yati istihqaqil wusul bil a'mal. Ini adalah merupakan tambahan warning yang disampaikan oleh Ibn Athaillah agar kita tidak melihat, ya, bahwa amal-amal kita itu sudah berhak untuk bisa sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya kita supaya tidak terlalu pede, amal-amal kita kita langsung kemudian kita jadi pede di hadapan Allah, yakni kita merendahkan orang lain dan sebagainya karena merasa sudah banyak ibadah. Jangan sampai seperti itu. Fa inna dzalika ghalatun wa jahlun, karena yang demikian itu adalah merupakan suatu kesalahan dan kebodohan. Ya, karena semakin orang itu dekat dengan Allah, semakin banyak amalnya, justru semakin rasa takutnya kepada Allah semakin meningkat. Ya. Bukan justru semakin merasa banyak amalnya, semakin merasa banyak tabungannya, semakin merasa mendak. Ya, umat Sayyiduna Muhammad yang paling mulia kedudukannya adalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, kita tahu, ya, di dalam Kharidatul Bahiyah kita telah membahas As-Siddiq, sahabat Nabi yang paling utama, umat Nabi yang paling utama, bahkan beliau adalah pemegang panji orang-orang yang akan masuk surga tanpa hisab. Ya. Dan Sayyidina Abu Bakar adalah umat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang akan masuk surga tanpa hisab. Ibarat orang naik pesawat tanpa check-in, langsung dipersilahkan. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Nah, tapi kita lihat bagaimana Sayyidina Abu Bakar itu beliau pernah mengatakan, ya, kata beliau, seandainya kaki kananku sebelah sudah ada di surga. Ya, sebelah sudah ada di surga. Sebelah belum ada di surga, masih ada di sirat. Maka aku belum merasa aman dari merasa tertipu. Tanpa hisab lagi. Tapi beliau masih mengatakan, andaikan kaki kananku sudah ada di dalam surga, sedangkan kaki kiriku masih belum di dalam surga, maka aku belum merasa aman dari tipu daya Allah, dari makrullah. Ya, belum merasa aman dari keterbujukan, ketertipuan. Nah, sedang kita dijamin masuk surga saja belum, apalagi bighairi hisab, tapi kita pedenya Masya Allah. Ini Sayyidina Abu Bakar sudah dijamin masuk surga. Kemudian, ya, bahkan tanpa hisab lagi, tapi beliau dengan amal-amal yang telah diperbuat. Nah, maka hikam yang ke-131 ini adalah sebenarnya merupakan bentuk warning yang disampaikan oleh Ibnu Athaillah supaya kita lebih hati-hati dengan amal-amal kita. Jangan sampai kita kemudian merasa pede sehingga merendahkan orang lain dan seterusnya hanya karena kita merasa amal kita banyak, seolah-olah telah bisa mengkapling surga sehingga orang lain yang belum seperti kita semua dicap sebagai ahli neraka atau bahkan di bawah derajat kita. Ini jangan sampai. Ya, jangan sampai. Kemudian 132. Kita tambah lagi. As-satru ala kismaini. Ini berarti nyambung dari hikam 130. Hikam 2 hikam sebelumnya. Ya. As-satru ala kismaini. Satrun anil maksiyah wa satrun fiha. Fal'ammatu yatlubuna minallahi satru fiha khasyata sukuti martabatihim indal khalqi wal khassatu yatlubuna minallahi sitra anha
khasyata sukutihim min nadharil malikil haqqi. As-satru utawi penutupan. As-satru utawi ya, Allah menutup kita ala iku ala kisma ini ing atase rong werna. Penutupan Allah terhadap kita itu ada dua. Pertama, satrun anil maksiati. Satrun bayane suwijine penutupan anil maksiati saking maksiat. Wa satrun lan kaping pindhone penutupan fiha ing dalem maksiat. Fal amatu mongko utawi wong umum iku yatlubuna nyupri sapa ammah minallahi saking Allah as-satra ing penutupan fiha ing dalam maksiat khasyata sukuti martabatihim krono arae khawatir gugure kedudukan ammah indal khalqi ing dalam munggui makhluk. Wal khassatu tawi wong kang istimewa iku yatlubuna padha nyupri sapa khassah minallahi saking Allah as-satra ing penutupan anha saking maksiat khasyata sukutihim krana arahe khawatire runtuhe khassah min nadharil malikil haqqi saking pandangane Allah subhanahu wa ta'ala. Penutupan maksudnya Allah menutup. Allah mengatrol kita, menutup kesalahan kita, menutup ya kekurangan kita, menutup dosa-dosa kita. Satar itu ada dua. Ada dua jenis Allah menutup kita. Ada yang pertama satrun anil maksiyah. Penutupan artinya ditutup kita oleh Allah, dijauhkan dari maksiat. Yang kedua ada wasatrun fiha. Ada penutupan kita ditutup oleh Allah di dalam maksiat. Ya, jadi ada satrun ani al-maksiyah, ada satrun fil maksiyah. Jadi perbedaan an dengan fi di sama-sama huruf jarin. Ada satrun anil maksiyah, ada satrun fil maksiyah. Ya. Apa bedanya? Bedanya adalah kalau as-satru anil maksiyah ya, yakni penutupan atau Allah mencegah kita dari melakukan sebab-sebab maksiat itu. Nah, maka orang-orang umum fal ammatu, sedangkan ulangi wa amma wa satrun fiha, dan yang kedua ada penutupan wa satrun fiha ay ma'afiliha. Kalau satrun fiha, penutupan di dalam maksiat, kita sebenarnya sudah melakukan maksiat tapi ditutup oleh Allah. Sedangkan kalau sitrun anil maksiyah, kita dijauhkan oleh Allah, tidak diberikan celah untuk dekat-dekat dengan maksiat itu. Jadi ada satrun anil maksiyah dengan satrun fil maksiyah. Jadi kalau satrun anil maksiyah, kita ibaratnya begini. Kalau satrun anil maksiyah itu pencegahan. Berarti belum dekat-dekat kan? Kita sudah misalnya kita tidak ingin terbakar, maka kita tidak dekat-dekat ke api. Ya. Berarti kita belum tersentuh oleh api. Itu sitrun anil. Sedangkan kalau sitrun fil maksiyah itu sudah terjatuh ke dalam api, tapi masih diobati. Masih terselamatkan. Dalam arti ya minimal kita sudah ada luka bakarnya. Ya. Minimal kita sudah ada luka lecetnya. Itu namanya satrun fi. Kalau satruan itu belum sampai melakukan. Oleh Allah bahkan kita ini ketika ya mau misalnya ingin mengangkat panci ini, nggak tahu kalau panci itu habis dipanasi tadi oleh istri kita atau oleh ibu kita misalnya. Kalau sitrun an itu kita baru mau mendekat saja, ya baru mau mendekat, kita sudah terselamatkan. Karena apa? Kita melihat panci itu masih berasap. Berarti belum sampai tersentuh. Ya. Itu ibarat maksiat pertama. Sitrun anil maksiyah itu dia belum sampai melakukan maksiat. Ya. Tapi sudah terselamatkan.
Sedangkan yang kedua, satrun fil ma'siyah, itu ibaratnya saya sudah ngangkat itu banci. Ya. Dan tangan saya sudah lecet, sudah terkena luka bakar. Cuma segera diobati, segera dikasih obat betadine dan seterusnya sehingga tidak parah. Dan itu sitrun fil ma'siyah. Saya sudah terjatuh ke dalam maksiat, tapi saya terselamatkan, ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa bedanya? Kalau orang umum, fal amatu yatlubuna minallahi sitra fiha khasyata sukuti martabatihim indal khalqi. Kalau orang umum itu minta kepada Allah supaya ditutupi di dalam melakukan maksiatnya. Ya. Telah jatuh pada maksiat, minta ditutup kepada Allah karena yang dikhawatirkan supaya tidak jatuh di dalam pandangan makhluk. Maaf, contoh saya misalnya naudzubillah, contoh saya berzina naudzubillah, ya, naudzubillah. Sudah terjatuh ke dalam zina, maka saya kan, ya Allah tutupilah kesalahan-kesalahan saya, ya Allah, dosa saya, ya Allah. Saya meminta ditutupi oleh Allah dari dosa zina itu, minta ditutupi dari makhluk. Ya. Yang mana minta ditutupi kepada Allah supaya saya tidak jatuh pandangan saya pada makhluk. Karena kalau saya jatuh pada makhluk, maka orang akan memandang saya rendah. Itu kalau orang umum. Minta ditutupi oleh Allah dari kesalahan-kesalahan dosa-dosanya karena takut jatuh di dalam pandangan makhluk. Takut dipandang rendah orang, takut dipandang hina orang dari maksiat yang dia lakukan, maka dia minta ditutupi oleh Allah, tutupi ya Allah dosa-dosa kami, ya Allah. Ya. Jangan engkau bongkar ya Allah rahasia-rahasia kami, ya Allah. Tapi dia melakukan itu, ya, minta untuk tidak dibongkarkan, untuk tidak ditampakkan, itu karena dia takut kehilangan harga diri di hadapan makhluk. Itu gampangnya. Ya, takut kehilangan harga diri di hadapan makhluk. Tapi kalau orang khusus, kalau orang spesial, wal khassatu yatlubuna minallahi sitra. Kalau orang spesial itu minta ditutupi oleh Allah, ya khasyata sukutihim min nadharil malikil haqqi. Minta ditutupi oleh Allah untuk tidak melakukan maksiat itu karena takut jatuh harga dirinya di hadapan Allah. Berarti lebih tinggi mana? Yang pertama atau yang kedua? Yang kedua. Yang pertama itu minta ditutupi oleh Allah dari dosa yang telah dilakukan karena takut jatuh harga dirinya di hadapan makhluk. Itu yang pertama. Kalau yang kedua, minta oleh Allah ditutupi dari melakukan dosa. Ya, berarti kan belum sampai terjadi melakukan dosa kan? Minta ditutupi dari melakukan dosa karena takut harga dirinya jatuh di hadapan Allah. Lebih mulia yang mana berarti? Yang kedua, Bapak. Lebih mulia yang kedua. Ya, karena kalau yang pertama, saya sudah jatuh pada maksiat, ya. Lalu saya berdoa, ya Allah tutupilah kesalahan-kesalahan hamba, ya Allah. Ya. Saya minta ditutupi oleh Allah untuk yang pertama itu karena saya takut kalau tidak ditutupi oleh Allah, dibongkar oleh Allah, maka orang lain tahu. Maka saya yang awalnya dihormati oleh orang, sekarang tidak lagi dihormati. Yang sebelumnya disanjung-sanjung orang, maka saya nanti tidak akan disanjung lagi. Berarti itu orientasinya masih orang. Orientasinya agar bagaimana orang tidak benci saya, bagaimana orang tidak merendahkan saya. Ya, itu yang pertama. Minta ditutupi dari maksiat yang telah dilakukan karena dia khawatir rendah di mata makhluk. Tapi yang kedua, orang khusus, mereka minta ditutupi dari maksiat oleh Allah. Maknanya belum melakukan maksiat sama sekali, tapi minta oleh tutupi Allah jalan-jalan maksiat dari hamba. Karena dia takut kalau terjatuh pada maksiat, itu yang dia takutkan bukan nanti takut dipandang rendah oleh orang, tapi dia takut harga dirinya di hadapan Allah, takut dipandang rendah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah dipandang rendah oleh Allah, apa artinya? Pandangan mulia, dihormati, disanjung oleh orang satunya. Tapi sebaliknya, kalau dihargai oleh Allah, apa artinya walaupun dihinakan, walaupun direndahkan oleh orang satunya. Ya, maka Al-Imam Al-Ghazali beliau menyampaikan, jangan sedih jika semua orang membencimu. Ya, asalkan Allah mencintaimu. Ya. Karena apalah artinya orang semuanya mencintaimu, sedangkan Allah membencimu.
karena kecintaan semua mereka kepadamu, ya, kecintaan semua mereka kepadamu, kebencian mereka semua kepadamu, itu sama sekali tidak akan memberikan pengaruh apapun di hadapan kecintaan Allah kepadamu. Tapi justru kata beliau, sedihlah jika Allah membencimu, sedangkan semua orang mencintaimu. Karena apa artinya semua orang mencintaimu, tapi Allah membencimu? Karena kecintaan semua orang kepadamu tidak akan dapat membeli, tidak akan menyelamatkanmu kelak di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya di dalam ibadahnya, di dalam orientasi hidupnya, itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan orang lain, bukan makhluk, bukan kehormatan, bukan jabatan, dan seterusnya. Ya, jadi ada as-satru anil maksiyah, ada as-satru fil maksiyah. Kalau as-satru anil maksiyah, yaitu minta ditutupkan oleh Allah dari maksiat. Berarti minta dijauhkan oleh Allah dari maksiat. Karena khawatir kalau dia jatuh pada maksiat, itu akan menjadikan dia jatuh pandangannya di hadapan Allah. Sedangkan kalau as-satru fil maksiyah, penutupan di dalam maksiat, artinya dia sudah terjatuh dalam maksiat, tapi minta ditutupi oleh Allah, karena yang dia khawatirkan adalah takut jatuh pandangannya, harga dirinya di hadapan makhluk. Maka masih lebih mulia yang as-satru anil maksiyah. Karena orientasi dia di dalam minta perlindungan atau minta penutupan dari Allah, itu adalah dia takut, ya rendah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan takut direndahkan oleh sesama makhluk. Demikian kajian kita hari ini. Mudah-mudahan menjadi tambahan ilmu yang barokah, manfaat, maslahat fid wa dunya wal akhirah. Amin 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 ya rabbal alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa barik wa sallim ajmain. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma lakal hamdu kama tahdu salana syadaqatu wa alayka man tahdu wa filan al-muslimin kama tahdu wa al-fadl wa nadzalamna anfusana wa ilna min al-khasirin. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa inna rasyada rabbana amin. Bil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Rabbi ighfir li wa li walidayya wa lil mu'minina amin ya rabbal alamin.